semuanya. Pagi, Pak. Oke, pada hari ini kita akan memulai agenda rapat kita pada hari ini. Yang pertama, saya harap kalian semua mengikuti tata tertib peraturan rapat kita pada hari ini. Dan saya harap kalian semua membawa dokumen-dokumen yang relevan dan mengikuti agenda rapat dari awal sampai akhir. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Baik, Pak, ini saya sudah menyiapkan laporan untuk audit kemarin hari ini. Semua aturan dan prosedur sudah saya ikuti dengan cermat, Pak. Oke, terima kasih. Baik Pak, saya sudah menyelesaikan analisis keuangan yang diminta dan semua data yang digunakan akurat dan relevan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, terima kasih. Saya juga telah menyiapkan data dan daftar hadir dan materi rapat untuk semua peserta, Pak. Saya juga telah mengirimkan pengumuman rapat kepada semua anggota tim sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Pak. Dalam dialog ini, Gilang sebagai Kepala BPKP menampilkan gaya kepemimpinan secara birokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya ketetatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Dia menunjukkan bahwa segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas dalam bekerja. Komaria, saya ingin Anda mengatur jadwal tiket perawat untuk minggu depan. Pastikan semua shift tercakup dengan baik dan tidak ada kekosongan. Saya ingin melihat jadwal tersebut dalam waktu 1 jam. Baik dok, saya akan segera mengkoordinasikan dengan tim dan menyusun jadwal yang sesuai. Saya pastikan jadwal itu akan selesai dalam waktu yang Anda tentukan. Dokter Adriana, saya memerlukan laporan harian mengenai pasien yang dirawat di ruang bedah. Saya ingin melihat perkembangan mereka dan pastikan tidak ada masalah yang perlu segera ditangani. Baik dokter, saya akan menyiapkan laporan dan memberikan informasi mengenai pasien bedah. Saya ingin laporan tersebut ada di meja saya dalam waktu 1 jam. Pastikan detail penting termasuk dalam laporan tersebut. Baik dokter, saya akan menyelesaikan dan memberikan informasi yang relevan. Kira-kira saya mendengar ada keluhan dari beberapa pasien mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Saya ingin Anda menindaklanjuti adanya ketidakpuasan tersebut serta menemukan solusi yang tepat. Baik dok, saya akan segera mengidentifikasi keluhan-keluhan tersebut dan berkoordinasi dengan tim saya untuk menemukan solusi yang tepat. Pastikan Anda menangani keluhan tersebut dengan baik dan dengan layanan yang memuaskan. Saya tidak ingin ada ketidakpuasan pasien yang tidak ditangani dengan serius. Baik dok, saya akan menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut dan memastikan semua pasien mendapatkan pelayanan yang bagus. Dokter Lia, saya ingin Anda menyelesaikan laporan penelitian yang sudah saya berikan sebelumnya. Saya ingin melihat hasilnya dalam waktu 2 hari. Baik dokter, saya akan segera menyelesaikan laporan penelitian tersebut dan memberikan hasil yang Anda inginkan. Laporan penelitian tersebut harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Saya ingin melihat hasil analisis mendalam dan rekomendasi yang jelas. Pastikan laporan itu mencerminkan penelitian yang serius. Saya bekerja keras untuk memastikan laporan penelitian tersebut memenuhi harapan Anda. Dokter, saya akan segera menyelesaikannya dalam waktu yang Anda tentukan. Dalam dialog ini, Marsha sebagai kepala dokter menampilkan gaya kepemimpinan otoriter dengan memberikan perintah tegas kepada anggota timnya, menekankan pada kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, menindaklanjuti keluhan pasien dengan segera, dan menuntut hasil penelitian yang berkualitas tinggi. Dia menunjukkan kontrol yang kuat dan mengharapkan tingkat kinerja yang tinggi dari anggota timnya. Ya, selamat datang semuanya di sidang kali ini, yang dimana sidang kali ini kita akan memutuskan tentang pelanggaran hak cipta video. Mungkin kepada saudara pelapor, kepada Gina, dipersilakan untuk menjelaskan tentang kasus kali ini. Terima kasih Pak Hakim, saya hadir di pengadilan kali ini karena saya ingin memperjuangkan video saya yang dilindungi oleh hak cipta. Saudari Yati Alisa telah membuat video tersebut tanpa izin dan pengetahuan dari saya. Baik, saudari Yati Alisa, apakah Anda mengakui terkait perbuatan Anda yang mengunggah video saudari Gina tanpa seizinnya? Ya, yang mulia Hakim, saya mengakui bahwa saya mengunggah video Gina tanpa izin. Namun, saya ingin menunjukkan bahwa saya melakukannya dengan niat baik untuk berbagi informasi yang saya ambil ini. Oke, karena saudari
dari pengacara ada tanggapan atau yang lain? Silakan. Baik, Pak Hakim, sebagai pengacara saudara Gina, saya ingin menekankan bahwa hak cipta adalah hak yang diakui secara hukum dan melindungi hak-hak pencipta. Melanggar hak cipta adalah tidak hanya merampas hak pemiliknya. Pak Hakim, apakah Anda dapat mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam kasus ini? Tentu Saudara Richard. Hak cipta adalah hak yang diakui secara hukum untuk melindungi hak-hak cipta dari pemiliknya. Namun, dari Saudara Desi sebagai aktivis yang berpendapat bahwa kebebasan informasi dan sebagainya, apakah Anda ada tanggapan terkait kasus ini? Saya sangat paham pentingnya hak cipta untuk melindungi penciptanya. Namun, saya juga berpendapat bahwa memberi informasi pada masyarakat itu sangatlah penting. Mungkin ada cara lain untuk menyimbangi keduanya di kasus ini. Izin yang mulia, saya memiliki bukti bahwa video tersebut adalah murni dari karya sendiri, dan saya berharap melalui persidangan ini memberikan keadilan bagi saya dan juga memberikan kompensasi yang adil bagi pelanggaran ini. Baik, dari saudara terlapor, apakah ada tanggapan atau pembelaan lainnya? Silakan. Saya meminta maaf atas pelanggaran yang saya lakukan. Saya menyadari bahwa saya telah melanggar hak cipta saudara Gina. Namun saya berharap ada cara untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan kebebasan berbagi informasi dalam penyelesaian kasus ini. Terima kasih atas pandangan saudara-saudari sekalian. Dalam mengambil keputusan, penting bagi saya untuk mempertimbangkan pentingnya melindungi hak cipta sebagai sarana untuk mendorong kreativitas dan memberikan insentif kepada pencipta. Namun, juga penting untuk menemukan keseimbangan yang adil antara hak-hak individu dan kepentingan umum. Setelah ini, dengan menimbang dan berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, yang ini memutuskan bahwa saudara terlapor dijatuhi hukuman denda sebesar Rp25.000. Dengan dijatuhi hukuman kepada saudara terlapor, maka selesailah sidang kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah berhadir. Saya dengan ini sidang ditutup. Dalam dialog ini, semua karakter terus berdiskusi dan mencari solusi yang adil untuk mengatasi pelanggaran hak cipta video yang sudah resmi menjadi hak milik orang lain, dengan mempertimbangkan hak-hak individu dan kepentingan umum secara menyeluruh.